Kalian lihat gak? Setiap kita jalan pulang dari sekolah, pasti kita nemuin sampah berserakan. Botol plastik, bungkus jajanan, semuanya nyampur. Ya itu sih udah biasa, siapa juga yang peduli. Palingan kita sendiri yang peduli, karena kita pramuka, ya kan? Nah itu, kita harus beda. Kita harus mulai dari yang kecil. Pilah sampah, kelola di sekolah. Apalagi ya? Nah, aku punya ide. Jadi kita di sini pergi ke sana. Tuh kan, sampahnya campur. Yuk kita bilang ibu kantin. Iya. Bu, Ya, kami dari Pramuka ingin mengajak kerjasama untuk pengolahan sampah. sampah. Emang kenapa, Nak? Sampah organik sama plastik seharusnya dipisah, Bu. Sampah plastik bisa kita daur ulang kembali. Dan yang organik dapat dijadikan kompos, Bu. Buat tanaman, Bu. Wah, kalau bisa bantu ya Ibu dukung deh. Ya. Nanti kami akan meletakkan poster dan tong sampah yang bertuliskan organik, anorganik, dan B3 di dekat kantin, Bu. Apalagi ya yang harus kita lakukan buat sampah-sampah ini? Nah, aku punya ide. Gimana kalau kita kumpulkan teman-teman, lalu kita edukasi mereka agar bisa melakukan hal yang sama, bisa memilih dan memilah sampah rumah tangga dengan baik. Wah, ide bagus juga tuh. Yuk, gerak sebelum kita makin banyak sampah. Jangan sok bijak lah kamu, Zian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baiklah teman-teman, kami berinisiatif untuk memberitahu teman-teman tentang sampah rumah tangga karena di sekolah kita sudah bersih. Kami juga mengharapkan di rumah teman-teman juga bersih. Awalnya disampaikan oleh Aziza. Jadi, sampah rumah tangga itu adalah segala jenis buangan atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga seperti sisa makanan, kemasan, kertas plastik, dan lain-lain. Pengolahan sampah rumah tangga yang buruk dapat berdampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah rumah tangga. Pertama, limbah organik. Contoh dari sampah limbah organik adalah sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan dedaunan. Selanjutnya, limbah anorganik. Contoh dari limbah anorganik adalah plastik, kertas, kardus, kaca, logam, dan bahan sintetis lainnya. Yang ketiga, limbah B3. Limbah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun seperti aki bekas, cat, dan obat-obatan. Dampak buruk sampah rumah tangga. 1. Pencemaran lingkungan. Pencemaran air akibat limbah cair, pencemaran udara akibat pembakaran sampah, dan pencemaran tanah akibat penumpukan sampah. 2. Gangguan kesehatan. Penyebaran penyakit, gangguan pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya akibat lingkungan yang kotor. 3. Kerusakan ekosistem. Merusak habitat alami hewan dan tumbuhan, serta mengganggu rantai makanan. Jadi pengelolaan sampah di rumah tangga adalah 1. Reduksi.
Reduksi adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik atau kali pakai dan memilih produk dengan kemasan minimal. 2. Reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, misalnya menggunakan kembali botol plastik sebagai wadah atau pot tanaman. 3. Recycle. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat, misalnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. 4. Pemilahan sampah. Memisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan proses pengolahan lebih lanjut. Jadi kami harap presentasi kami ini sangat berguna bagi kalian, dan kami harap satu lagi teman-teman mempraktikkan ini di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengar seminggu yang lalu Ananda Ibu ini sudah melakukan kegiatan edukasi kepada teman-teman agar bisa mengikuti kegiatan memilih dan memilah sampah rumah tangga. Apakah itu benar, Ananda? Iya, Bu. Kenapa Ananda bisa melakukan hal itu? Kami kasihan, Bu, jika kami tidak memulai dari sekarang, maka kami besar akan berdampingan dengan sampah. Terus, apalagi yang akan kalian lakukan dalam kegiatan ini? Kami akan terus melakukan edukasi sampai semua orang sadar akan bahayanya sampah, Bu. Wah, hebat, luar biasa Ananda Ibu. Ini bukan hanya sebagai edukasi, tapi yang kalian lakukan ini adalah bentuk perwujudan pramuka peduli lingkungan. Kami sadar, Bu, bahwa perubahan tidak harus besar, tapi harus dimulai. Dan kita semua bisa jadi bagian dari solusinya. Asal jangan jadi bagian dari tumpukan sampah aja. Pramuka bukan hanya baris berbaris. Pramuka bukan hanya seragam. Pramuka adalah tindakan dari memilah sampah, mengelola sampai memberi teladan. Dari tunas kecil kita tumbuhkan perubahan.